Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Murid-murid, kita mau ketemu dengan seorang wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Dia tidak pernah keluar masjid, dia dalam masjid. Ya, sampai di dalam masjid bertemu dengan wali Allah, bersalaman. Tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah itu, maaf, meludah dalam masjid. Lalu kemudian saat itu juga sang guru berkata, mari kita tinggalkan orang ini bukan wali Allah. Kenapa Tuan Guru? Dia banyak karamahnya, dia mulia. Karena dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena bumi yang paling mulia adalah masjid, meludah dalam masjid adalah menghinakan masjid, maka perbuatannya sudah menjatuhkan kedudukan dirinya di hadapan Allah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja standar hidup ini, ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal mencari rezeki ini. Kalau dia ikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang halal, maka itu berarti dia adalah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya Pak Ustadz, mobilnya mewah, mahal, rumahnya megah, hebat, tapi tidak pernah keluar rumah cari rezeki. Jangan-jangan punya babi ngepet, jangan-jangan tuyulnya 3 kontainer. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum orang itu dengan melihat zahirnya. Yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Ini pembahasan tentang rezeki. Lalu kemudian hubungannya dengan pandemi. Pandemi artinya wabah penyakit yang menyerang serentak pada satu masa di beberapa negeri. Itu arti pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pandemi kata orang, pandemi juga kata kita. Pas ditanya orang apa itu pandemi, ya masih sejenis demi-demi juga lah. Bahasa Arabnya wabah. Maka doa ulama, Allahumma dafa'anal wabah, angkatlah wabah. Bahasa Arabnya wabah, sampai ke Indonesia ujungnya hamzah berubah jadi ha, wabah. Banyak sekali kata-kata serapan bahasa Arab begitu sampai ke kita berubah. Wabah jadi wabah. Zahir lawannya batin. Telapak tangan ini batin, ini zahir. Kenapa ini disebut batin? Karena tertutup. Kenapa ini disebut zahir? Karena terlihat. Oh kalau begitu ini bisa juga disebut batin tertutup Pak Ustaz? Enggak, karena yang bisa tertutup cuman ini. Siapa yang bisa menutup ke sini? Enggak bisa. Maka ini disebut batin. Zahiruha wa batinuha, zahir dan batin. Sampai ke Indonesia berubah. Mohon maaf, lahir dan batin. Tidak apa-apa, kita teruskan saja kekeliruan itu, karena sudah menjadi umum. Ada nama kamus bahasa Arab khotok sya'i, khotok salah, sya'i tapi populer. Ternyata kalau salah tapi populer, diteruskan saja kesalahan itu. Nah, kembali kepada pandemi, wabah. Wabah ini bukan sesuatu yang baru. Ada kota namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kota yang banyak wabah penyakit. Nabi selalu merubah nama yang tidak baik kepada nama yang baik. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung wabah. Namanya saja sudah membuat kita memberikan efek negatif. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir wabah COVID-19. Maka memberikan efek yang tidak baik. Maka Nabi merubah nama yang tidak baik. Yathrib dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Kenapa terang benderang? Ketika Nabi datang ke sana, maka terang benderanglah hati mereka, terang benderang pikiran mereka, terang benderang kota Madinah. Mereka sambut dengan Tola'al Badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang terang benderang. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Kalau bulannya masih sabit,
namanya hilal. Yang selalu dicari-cari orang, hilal. Hati-hati kalau ibu punya suami hilal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemi, wabah menyebar sudah terjadi sejak lama. Makanya dalam hadis dikatakan al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal karena wabah ta'un, wabah penyakit, pandemi, maka dia mati syahid. Saudara kita, sahabat kita, kawan kita, tetangga kita, satu sekolah dengan kita, meninggal dunia. Berikan kabar gembira kepada istrinya kalau suaminya meninggal. Sabar Pak, dia meninggal sebagai seorang syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Tapi mereka meninggalnya ketika mau Idul Fitri, Pak Ustaz, bajunya sudah dibeli. Ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Kita tidak tahu entah apa amal dia sehingga Allah memilih dia untuk berhari raya bersama para malaikat, bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita kita itu lapang dadanya. Kata-kata kita mestilah menjadi setawar sedingin, menawarkan hati yang luka, mendinginkan hati yang panas dari ucapan kata-kata yang menyejukkan. Kalau kita tidak bisa menenangkan orang dengan materi, maka tenangkanlah dengan kata-kata. Rezeki di masa pandemi berkurang. Berapa banyak pegawai, pekerja perusahaan yang di PHK, dirumahkan, kolaps perusahaan, bisnis. Bahkan ada seorang bisnismen yang cerita ke saya, Ustadz Somad, semua bisnis buatan manusia hancur roboh diterjang badai pandemi COVID-19. Yang bisa bertahan adalah yang buatan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman kelapa sawit, harga karet, kelapa bertahan. Bisnis yang diciptakan, dibuat manusia, dikreasikan manusia, tumbang Pak Ustadz. Tapi orang beriman tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia melihat, memandang itu sebagai hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir cerdas. Dulu ketika rezeki saya lancar, bisnis saya sampai tidak sempat ke masjid Ustaz, sampai tidak sempat ikut pengajian. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini kami masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa makan, mungkin rezeki berkurang, tapi saya lebih sering ngaji Pak Ustaz. Oh, jadi kamu sering pengajian? Iya, tapi wajah kamu nggak pernah terlihat. Saya pakai masker Pak Ustaz. Kamu sering ikut kajian saya? Ikut Pak Ustaz, tapi saya nggak pernah ngelihat kamu. Saya jamaah online Pak Ustaz. Insya Allah yang ikut pengajian online, surganya tetap offline. Jadi jangan khawatir. Ini ada juga ustaz-ustaz yang menakut-nakuti jamaah, yang selama ini hanya online saja, surganya pun online. Untung jamaahnya kurang cerdas. Kalau jamaahnya cerdas, mana ada surga online? Surga online itu surga bid'ah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melihat sesuatu itu dengan perenungan, maka sesungguhnya ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang diberikan Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, fa huwa khairul lakum, tapi di balik kebencian kamu itu ada manfaat, hikmah yang luar biasa. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan Allah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita susah untuk berpikir cerdas, cermat, jernih di tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Gimana kata kalau kita mau berpikir saat di tangan kita dua handphone, yang satu IG, yang satu Instagram? Gimana kita mau berpikir jernih di saat kita sedang di tengah orang yang pikirannya berkecamuk? Maka bangunlah di tengah malam, seperti jamaah yang dikatakan protokol tadi, yang datang jam 3 malam ke masjid. Kalau dia sampai ke masjid jam 3, tentu bangunnya jam 2. Yang sholat subuh jam 7.30, nggak tahu bangunnya jam berapa. Dia datang ke masjid, tentu dia bangun, habis itu dia mandi, terapi mandi segar, menyegarkan tubuhnya, menyegarkan pikirannya, bersih, gosok gigi, suci, menghadap Allah SWT, sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir, menjelang azan berkumandang ke masjid. Jernih pikirannya melihat ini. Kalaulah orang rezekinya seret, rezekinya mampat,
lalu kemudian dia alihkan konsentrasinya untuk melepaskan sejarah kerisauannya dengan narkoba, dengan khamar, dengan pergaulan bebas, sesungguhnya dia hanya sedang mengalihkan satu masalah kecil, sedang dia alihkan kepada masalah yang besar. Gimana ibu? Bisnisnya sejak Covid ini makin turun atau makin? Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah ada Covid. Alhamdulillah pula dia bilang ada Covid. Kenapa? Selama ini saya kalau mau buka usaha mesti sewa ruko, mesti sewa tempat. Hari ini saya bisa bisnis online Pak Ustaz. Saya cukup buat pasang iklan, masak di dapur sendiri, menggunakan jasa teman-teman yang bisa mengantar, akhirnya makan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini bisnisnya tetap berjalan. Dengan cara apa? Dengan cara online. Cara menyampaikan makanannya saja yang online, makanannya tidak online. Bukan berarti makanan itu digambar lalu dikirim. Makanannya tetap diantarkan dan berjalan. Kenapa? Karena ketika kita duduk dengan tenang, maka akan ada ide-ide yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menenangkan hati itu siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah taala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Tapi tidak semua bisa begini. Apotik, jual obat, minyak kayu putih, haba sauda, madu, justru di musim-musim ini peningkatannya luar biasa. Kenapa? Karena orang takut. Kalau orang takut, dia cemas, dia ngeri, dia suka minum herbal, lalu kemudian dia dengarkan hadis yang disampaikan Ustadz, habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habba sauda, jintan hitam, Arab, obat dari segala macam penyakit. Yang tidak bisa diobatinya hanya tua dan mati saja. Yang lain daripada itu bisa diobatinya. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al-asal, madu, wal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'.